namanya si Fulan, samaran Ustaz. Saya pernah ngomong dalam hati, kalau tiap tahun panen akan saya masukkan kotak amal infak di musola. Misal 300.000. Awal-awal memang saya masukkan semuanya. Terus seperti itu. Suatu ketika guru ngaji musola itu punya anak. Mulai masuk SD. Akhirnya saya masukkan kotak infak hanya 200. Yang 100 saya kasihkan guru ngaji itu. Gimana Ustadz? Pertanyaan saya, boleh apa enggak yang aku kasihkan ke guru ngaji itu? Masya Allah ya. Ini siapa yang bertanya ya? Jadi infak di jalan Allah tuh Masya Allah luar biasa. Allah itu berfirman teman-teman di surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah fi sabilillahi adalah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan setiap tangkai itu akan bertumbuh 100, ini tanganku nggak cukup ini, kali 100, berarti 7 kali 100 berapa? Bunda, 700, ya betul nggak? 700. Berarti kalau kita berinfak 1000, tumbuhnya berapa? 700.000. Dan di ayat itu, di penghujung ayat itu, Allah menambahi lagi. Masya Allah, kata Allah apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi lebih dari itu pun boleh, bisa. Nah, kemudian infak itu ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu disebut zakat, yang sunnah biasanya kita sebut apa? Sodako. Oke, kalau yang dimaksud dipanen itu adalah sodako, mau disalurkan kemana saja, asal nggak untuk kemaksiatan, kepada siapa saja, di mana saja, asal tidak maksiat, boleh. Nah, kalau panen tadi itu dianggap adalah sodako, sah-sah saja, mau ke masjid, ke musola, ke guru ngaji boleh, ke guru ngaji ke semuanya juga boleh, ke musola semuanya juga boleh, dibagi-bagi juga boleh. Tapi kalau zakat itu ada aturannya, ada tata caranya. Begitu. Misalnya kalau hasil panen, misalnya kalau dialiri misalnya dengan air yang beli, maka zakatnya ada 5% misalnya. Maka misalnya panennya dapat 1 juta, misalnya dapat 10 juta, 5%-nya berapa Bunda? 50.000. 5.000. 5% kok. 500.000 ya. 10 juta kok. 500.000. Berarti 500.000 itu akadnya full adalah zakat. Jadi kalau niatnya mengeluarkan uang dari zakat ini, maka yang 500.000 itu memang akadnya harus zakat. Gitu. Kalau yang lainnya berarti harus apa? Sodako. Kalau mau nambah lagi berarti dihitung sebagai sodako. Sodako kan sunnah. Apapun itu boleh. Ya, kalau zakat mal kan 2,5% ya. Kalau pertanian itu ada 5%, ada 10%. Tergantung biaya pengelolaannya itu. Apakah beli airnya atau tidak. Katakanlah 5%. Maka 500.000. Nah, kalau zakat teman-teman, masalahnya kalau zakat, siapa yang berhak menerima zakat pun diatur tidak seenaknya kita, itu masalahnya. Jadi ada pertanyaan lagi sebetulnya, Mbak Fulana, itu yang dimaksud zakat apa infak sodako? Kalau zakat sudah dihitung betul nggak nisabnya sama tarifnya, apa namanya, prosentase zakatnya itu, apakah sudah haul, sudah apa senisab dan lainnya. Kemudian
Setelah dihitung, yang nerima juga harus benar. Yang disebut dengan asnaf zakat. Asnaf zakat itu ada 8. 8 itu age. Betul ya? 8 itu wolu. Ya. Coba di surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i, ya kan? Bahwasanya sedekah yang dimaksud sedekah di sini ada zakat. Pertama adalah lil fuqara'i. Siapa al fuqara? Fakir. Ya. 1. Dihitung sama-sama. Wal masakin dan orang-orang miskin. 2. Ya. Wal amilin alaiha, yaitu amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'allaf. Ya. Terus apa lagi? Wafir rikob, yaitu apa? Budak atau hamba saya. Ya. Terus apa lagi? Gorimin, wal gorimina. Nah, orang-orang yang berhutang. Loh, berarti kita semua dong berhak nih masyarakat. Undangi padha gitu. Semua pada ngacung punya hutang semua nih. Ya nanti harus dibahas lagi. Nanti ada pertanyaan lagi jangan-jangan ya. Gorimin itu yang dimaksud apa? Berhak terima orang yang terlilit hutang itu masuk gorimin. Wal gorimin fi sabilillah wa benis sabil ya. Fi sabilillahi wa benis sabil. Nah, masalahnya diberikan ke kotak musola, apakah musolanya masuk di 8 itu? Padahal yang disebut asnaf itu semua berupa subjek, berupa manusia. Fakir ya orang fakir, miskin ya orang miskin. Betul nggak? Mu'alaf sih orang mu'alaf, ibnu sabil orang yang belajar, ya orangnya yang belajar. Musafir orang yang bepergian. Fisabilillah ya orang yang berjihad di jalan Allah. Amil zakat orang pengurus zakat. Semua adalah manusia. Nah, makanya ada khilaf, ada perbedaan para ulama. Apakah masjid itu bisa menerima? Apakah masjid bisa belajar? Masjid bisa jalan-jalan jadi musafir? Biasanya yang paling dekat adalah diasnafkan fisabilillah, tapi ada perbedaan. Karena apa? Membangun sarana ibadah itu termasuk apa? Berjuang di jalan Allah. Nah, itu. Jadi ada yang membolehkan karena apa? Dianggap fisabilillah. Loh, kok yatim piatu nggak ada? Ya memang syariatnya nggak ada. Cari ayatnya nggak ada. Kecuali yatim piatu yang miskin misalnya, berarti yang diambil miskinnya. Kan ada fakir, ada miskin, bukan yatim piatunya. Kalau kebetulan sudah yatim, sudah miskin, ya malah diutamakan. Udah begitu saja. Karena menyantuni orang miskin, orang yatim itu pun ada keutamanya sendiri. Tapi tidak masuk di asnaf zakat, teman-teman. Wah, tambah banyak pertanyaan. Nanti minggu depan jangan-jangan malah ditanya lagi tentang ngitung zakat nanti kan. Allahu Akbar. Ya. Mendingan kalau ditanya begitu, mendingan saya disuruh ngitung akuntansi. Insya Allah masih hafal ya. Bikin laporan keuangan ini kan. Ya gitu. Kalau ngitung akuntansi kan enak ya. Buat jurnal salah ya tinggal di enter, di del, kemudian di adjustment kan gitu kan. Nah, ada penyesuaian kalau ke akuntansi kan. Enaknya begitu. Nah, itu. Kok jadi ke sana-sana? Ya saya kira itu ya. Jadi motifnya, niatnya apa dulu? Tapi kalau sodako bebas, mau dikasih ke ustaznya tadi semua boleh. Pembagiannya mau 50-50 boleh, 90-30 boleh. Terserah wis, enak wis namanya. Itu sunnah kalau sodako, infak sodako itu sunnah. Nggak ngasih juga nggak apa-apa, tapi kan nggak dapat pahala. Ya, tapi di ayat yang saya bacakan tadi, satu itu teman-teman dibahas 700. Kalau kita mau wadid infak ya, 1000 harus nggak apa-apa. 1000 aja, kata Allah, dikali 7 terus kali 100, berarti berapa? 700.000. 1000. Kalau masih medit cari kepingan logam yang rupiah, tak nemu ya, tak medit ya. Ya, lumayan rek, 700
perak. Ya masuk ngono ya. Ya saya kira itu Bunda.